pakai carry. Karena memang dipancing buat pakai carry harusnya. Tapi ternyata mereka ngejawab hal itu dengan adanya Herald ya. Yang sekarang mobilitasnya juga sangat amat tinggi sih. Kalau kita ngomongin ke arah Herald, damage burst yang kerasa banget. Untuk siapapun, teman-teman dari Alter Ego X dan bakal mengganggu sih keseimbangan Soul Altar yang bisa dibuka dan ditutup dengan adanya Franco. Wow. 2 tarikan. Oke, Franco. Suppress juga dari Bloodhound ya. Tadi gue sempat mikir ke arah Kufra loh. Kayak apakah Kufra menjadi hal yang bagus gitu kan untuk counter initiate juga. Tapi karena depannya kurang itu agak sedikit bahaya dan pilihan terbaik ada di Franco ternyata. Hype mereka. Ya ini dia, nggak boleh terlalu terburu-buru dalam setiap momen yang akan mereka maksimalkan. Sambil mendengar juga sumbangan energi yang akan diberikan oleh kedua penonton kita ya dari EVOS fans dan juga pastinya dari Alter Champs. So setelah lagi kita bakal langsung masuk ke dalam Land of Dawn melihat Best of 3 series untuk game kedua antara EVOS Icon dan juga Alter Ego X. Welcome to Land of Dawn. Oke, dan pas banget nih di game kedua kita. Ini bakal menjadi penentuan sepertinya kalau memang EVOS bisa nge-secure 1 poin lagi. Cukup menarik memang dari draftnya juga. Mereka lebih keluarin gameplay yang berbeda dari game pertamanya. Dan sekali lagi ya, jangan lupa dari kondisi timnya menang, tetap harus jaga hype-nya mereka. Gak boleh overhype, tapi gak boleh sampai nahan juga dari agresifnya. Ya, apalagi sekarang kita ngelihat adanya power rotasi yang harusnya bakalan cepat juga dengan adanya sosok Porsche di tangan seorang Gamora. Nggak cuma itu, areanya bakalan besar tapi ya masalahnya ini ya ada di tangan seorang Kids. Sosok Hellcurt akan mengganggu keseimbangan juga ekosistem dari teman-teman EVOS Icon, menghancurkan setup mereka juga, itu possible banget terjadi. Dan ini dilengkapi juga dengan adanya seorang dev coach yang membawa Franco. Ya, memang sebagai satu-satunya mungkin ya inisiator yang dimiliki sama Alter Ego juga. Tapi nanti kalau udah mid game akan ada bantuan juga pasti dari Monster. Dia punya stun, dia punya final slash. Itu enak banget buat ngebuka perang juga dan First blood langsung bisa di-secure kali ini oleh seorang Monster. First blood presented by KFC dan Alter Ego X. Akhirnya memecahkan first blood dari EVOS Icon. Ya, dengan tadi status yang kita lihat 1 kali first blood saja untuk Alter Ego X. Ternyata kali ini bisa dapetin first blood kedua dan wow, Death Coach bisa menjadi korban dan ini menghalangi banget sih Death Coach-nya nanti spawn dia harus ngambil mid dulu untuk kejar level 4. Langsung dibalaskan ya, yang memungkinkan nanti untuk ke arah turtle yang pertama kita nggak bakalan melihat adanya pelihan dari seorang dev coach dari EVOS Icon. Mereka bakal punya power yang sama tapi mungkin bakal berbeda di arah top lane-nya aja ya, tanpa adanya seorang Veldora yang punya power yang seimbang jika diberikan dengan seorang Monsters. Oke, XP line-nya udah mulai dipenuhi, Veldora udah 4. Ini poin yang paling penting karena Veldora bisa jadi frontliner sekaligus kasih damage. Zerhai kali damage bakal langsung masuk dan Demons lagi akan langsung dibuka. Gamora harus sumbang bersama Veldora. Double eliminasi bisa di-secure oleh teman-teman dari Alter Ego X di kala mereka akan mencoba untuk dapetin ke arah sebelumnya. Monster bisa membuka sebuah mereka dan ke Alter kembali lagi terbuka melihat. Desa Dev Coach berhasil menumbangkan karena seorang Nea dan 3 eliminasi ditambah 1 turtle. Alter Ego X lagi-lagi bisa memimpin early game dengan sangat baik. Objektif turtle di-secure, kill-nya pun di-secure. 1/4 bukan angka yang baik untuk EVOS. Mereka harus sadar sekarang waktu untuk farming dan turunin temponya, jangan bermain di temponya Alter Ego X. Iya, nggak boleh ngikutin ke arah team fight lagi ya sih. Apalagi dari segi positioningnya ya, mereka harus benar-benar aware, mereka harus benar-benar ready dari setiap escape skills yang ada. Karena masalahnya di sini peran dari seorang dev coach ya bisa di-cancel dengan adanya Purify. Tapi Purify kan nggak selalu ready juga. Itu dia. Masalahnya dari emblem pun kelihatan nih, dari mid lane-nya ada sedikit perbedaan ya. Dengan Partia emblem Assassins, Gamora memang dia pengen ngasih damage yang lebih sakit. Apalagi ada Rapture. Di talent pertamanya penetrasi udah nggak perlu diragukan lagi karena ada 2 penetrasi yang cukup dari emblem dasar assassin dan talent pertamanya. Sementara untuk Faramis dari Sirus ini lebih ke arah sustain, dia punya tenacity, dia punya agility. Jadi untuk team fight panjang itu bisa. Oke, 1 buah flicker bakal langsung dibuka dari kali dan Revos kembali lagi muncul dari sana. Yes, namun masih ada 1 pemain dari seorang Veldora yang mengincar ke arah
area belakang Dev Coach-nya tumbang. Tapi tidak, dengan 4 pemain lainnya dari teman-teman Alter Ego X yang sepertinya masih bisa mempertahankan satu auto turret mereka di area bottom lane. Meskipun Arfi harus ngebuka satu buah flicker gak masalah, asalkan domanya gak terlalu kaya nantinya. Dia paksa clear tadi. Jadi dia fokus clear ke arah minionnya, dia bisa kabur pakai flicker juga dan menghalangi EVOS untuk makan Ghost turret. Jadi memang itu tujuan dari Arfi tadi. Sementara untuk sekarang, EVOS bisa mengejar kill satu demi satu, tapi tetap masih dipegang sama Alter Ego X. Tempo dari Alter Ego X ini yang harus dipertahankan. Ingat, di game pertama, Alter Ego X juga pegang game dari early to mid-nya. Tapi ketika masuk di mid sampai late game-nya, mereka kehilangan kendali. Jadi itulah yang harus ditahan oleh Alter Ego sekarang. Jangan sampai terulang kejadian yang bahaya banget untuk mereka dari game pertama. Dari fight yang tadi ada beberapa spells yang akhirnya keluar juga ya. Dua flicker dari Paul Levi dan juga Veldora mungkin bisa dimanfaatkan sih buat Alter Ego X memasakkan ke arah turtle selanjutnya. Turtle yang kedua yang sepertinya sekarang udah mulai di setup nih. Sama teman-teman dari Evolve Icon, damage yang begitu sakit dan satu Iron Hook yang ternyata masih bisa dihindarkan. Sementara di area tengah juga bakal ada yang begitu saat nih berlangsung mendapatkan skala turtle dan juga counter dibuka oleh seorang Silence kali di mana Sesh. Gak karena dua pemain sekaligus bahkan dari seorang yang ternyata masih bisa memberikan pembalasan. Untungnya ada satu bom flicker yang kembali lagi di trigger dari seorang Cyrus. Oh, midnya mau dipaksa sepertinya karena fokus ke arah objektif dan midnya masih bisa ditahan. Sepertinya ada satu space yang diberikan ke arah Arfi tadi, tapi balik lagi. Turtle kedua bisa disecure plus 2 kill untuk EVOS. Ini bukan harga yang sepadan menurut gua. Apalagi sekarang nggak ada yang final size lagi ya, yang bakal coba dibukakan oleh seorang monster. Sepertinya bakal menjadi bumerang justru dengan adanya damage output yang besar. Tapi ternyata ada beriman yang ready ngebuat Nea yang justru overextend. Harus ditumbangkan pada asal kembali dibuka dan tertarik sudah Bang Levi ke dalam ikatan dari seorang Dev Coach. Untungnya gak ada beledihan, baru saja digunakan informasi yang mahal dan lagi-lagi Monsters berhasil menghilangkan satu pemain dengan adanya satu final slash dan Veldora still survive. Dia ragu sih tadi, ada di posisi yang bagus banget dari Veldora, tapi karena kuantitasnya jauh ya. 4 lawan 1 ya, bukan hal yang bagus juga pastinya untuk Veldora dan akhirnya memutuskan untuk recall menjadi pilihan yang paling wise juga. Dan sekarang kembali tempo yang sangat-sangat panas ditunjukkan oleh Alter Ego X. Jangan sampai ada misplay. Mungkin itu adalah kunci kemenangan dari Alter Ego X di game kedua ini. Tapi kalau memang ternyata EVOS bisa dapetin satu buah momentum, gak usah banyak, satu aja untuk ngebalikin core-nya, mungkin EVOS bisa pegang lagi seperti game yang pertama. Ya apapun bisa terjadi sih untuk game kedua kali ini. Apalagi melihat adanya perlawanan dari Alter Ego X di area early yang begitu galang seperti cara di antara Cyrusnya. Dan adanya satu di Mojapan. Langsung berdebakan di arah seorang musuh. Dia ada emergency lagi dari Final Star dari seorang Kev. Dia bisa mengejar ke area akan ditukar. Jangan seorang Avi gak ada physical damage lagi. Dan Dev Coach akan langsung ter-take down juga. 3 pemain tumbang di tangan teman-teman dari EVOS Icon. Dan mereka akan langsung secure ke arah satu auto turret di area mid. Dan timingnya tepat banget karena mereka juga bisa langsung menuju ke arah turtle. Wah ini bahaya sih. Dan baru aja gue bilang gak perlu banyak momen. Satu momen aja itu udah cukup banget untuk EVOS pegang kendalinya kembali. Karena perbedaan gol itu memang gak terlalu jauh. Dan langsung aja terjadi. Turret di arah mid lane, di arah bottom lane, plus turtle di-secure semua oleh EVOS Icon. Dan sekarang Alter Ego X yang harus mengembalikan temponya kembali nih. Gimana caranya mereka ya sekarang yang harus buat momentum. Mungkin dari tarikannya Devot atau bisa manfaatin counter initiate ketika EVOS yang maju. Karena sebenarnya ya dari seorang Kids ini beda 2 level loh kalau kita head-to-headin ke arah seorang Nea. Tapi dari EVOS Icon mereka masih bisa mengejar ke arah goldnya sehingga ada perbedaan dari segi item juga. Itu kalau untuk item Arfi, damage yang dibutuhkan oleh teman-teman Alter Ego X ini bisa di-deliver sama Arfi. Dia pakai Heptasis, dia pakai Malefic Roar yang pastinya penetrasinya udah cukup banget nih untuk jebolin defend-defend dari teman-teman EVOS Icon. Tapi ya kalau dari segi mid lane mungkin ada agak sedikit perbedaan ya, dimana memang Paradis dari series ini masih baru jadi Clock of Destiny. Jadi harus lebih scaling lagi untuk next itemnya. Mungkin bisa ke arah Enchanted Talisman ataupun mungkin langsung skip ke arah Lightning Transient. Biar punya burst damage dari segi magical. Karena memang dia dari Sirius ini memang magical satu-satunya yang dimiliki oleh Alter Ego X. Ya itu yang bakal nanti diprioritaskan juga karena sebenarnya ada efek tarikan ya yang bisa dikeluarkan oleh seorang Cyrus. Dan utility-nya yang akan sangat berharga untuk fight jangka panjang. Makanya masih butuh karena damage juga namun sekarang udah ada pergerakan dari seorang Monsters. Dengan adanya satu gertakan yang kali ini ternyata belum mau diinisiasi lebih lanjut, masih
dalam tempo yang cukup lambat mencoba untuk mengincar ke arah objektif yang lain, tapi Veldora udah mengetahui posisi dari seorang Devkot membiarkan adanya satu inner turret ditukarkan dengan satu inner turret juga di arah bottom lane untuk teman-teman dari Alter Ego X. Sebenarnya untuk tuker inner turret masih ya udahlah, sama-sama masih untung, tapi untuk objektif selanjutnya ada di bottom lane loh. Jangan lupa bottom lane-nya bisa dikuasai duluan sama EVOS dan hati-hati nih ya. Oh, dan Devkot kembali lagi dibuka ada bloody hand. Godekar. Oh, Nia. Meskipun masih sempat melarikan diri tapi tidak dengar dia semua air hook bisa di-cancel lagi. Karena monster masih memberikan adanya sebuah pada side flicker. Di Judgment dibalaskan sepertinya. Karena serang army juga harus ter-take down 4 melawan 4 sisanya kali ini antara EVOS Icon dan juga Alter Ego X yang masih diperpanjang dengan adanya damage dari seorang Kids yang begitu sakit. Veldora juga harus ikut tumbang. Oke, 2 yang harus hilang untuk EVOS Icon dan hanya 1 yang harus hilang dari Alter Ego X. Tapi jangan lupa, satunya dan ketarik lagi. Untungnya tidak ada collab damage dan dibalikin. Doma dengan Shaman Force-nya. Devkot charge down. Wow. Satu versus yang begitu luar biasa banget. Kids juga harus hilang double kill. Sudah berhasil disingkir bahkan dari seorang Doma. Still survive meskipun ternyata ada bakaran dari Little Ignition ya. Ya, tadi dari Ghostbuster-nya keluar. Dan masih berlanjut nampaknya. Dengan power retribution yang masih dimiliki oleh EVOS. Mereka pede nih untuk mungkin setup ke arah Lord-nya. Ini bakal dipasangkan sepertinya oleh kedua belah tim yang gak mau kalah sama sekali. Yang adanya seorang monster yang akan segera masuk ngasih efek sisi pada lokasi yang ada hukum main dan bakal butuh di all-in dengan seorang army. Damage yang akhirnya connect ke dalam tubuh para pemain dari EVOS akan ditukarkan dengan seorang monster dan Cyrus. Kawasan sudah boleh dibuka tapi hati-hati. Dapat. Lord-nya yang sekarang bisa disingkir oleh seorang Nea meskipun harus tukarkan dengan 3 pemain sekaligus. Oh no, Alter Ego X, Devkot yang datang bisa nge-secure kill-nya. Walaupun Lord-nya memang bisa diambil oleh EVOS Icon, namun sekarang perbedaannya ada di mid yang langsung di-secure juga dan maju dari Veldora. Stun-nya kode, Army yang bakal menjadi target kali ini. Dark Nightfall pun keluar, Doma yang bakal menjadi jalan dan Doma yang harus hilang. Wow, Doma yang ternyata harus tumbang kali ini. What a nice play dari seorang Kids. Dark Nightfalls yang tepat, targetingnya tepat, dan Doma sebagai damage dealer yang ada dari EVOS Icon akan hilang dalam sesaat. Oke, Lord-nya ya udahlah ya. Lord-nya jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mungkin bisa dipakai untuk nge-secure zona-zona yang memang sebenarnya adalah zona milik EVOS. Jadi mereka bisa trapping mungkin nanti di salah satu bush yang mungkin krusial bagi fight selanjutnya. Tapi untuk Alter Ego X ternyata sekarang yang pegang gold dan monster. Hampir saja bisa dimakan, tapi masih aman lah. Posisinya masih oke. Ya, masih dekat juga sih sama para pemain dari Alter Ego X yang lain sehingga backupan cepat bisa saja dilakukan. Tapi ya ini Lord yang tadi diamankan oleh EVOS Icon jadinya nggak terlalu impactful ya untuk mereka. Bahkan dari Alter Ego X yang justru bisa mendapatkan satu Alter Turret di area mid lane. Oke, dari segi itemization, Parsha dari Gamora ini udah punya Divine Glaive, so damage magical yang memang dibutuhkan oleh teman-teman EVOS ini udah ketutup sebetulnya. Tapi jangan lupa nih ada Rose Gold yang langsung di-build menjadi item ketiga juga bagi Arfi. Karena dia tahu memang source damage utama itu ada di Magic. Oh, pada saat kembali lagi connect dan masih ada satu gol Alter yang bakal langsung di-cancel begitu saja dengan damage yang begitu banyak. Polikar sudah mulai tergambarkan dan Kids mencoba masuk dari belakang malahan. Dia yang harus tumbang sedangkan Gamora bisa terbang bebas kembali ke arah base-nya untuk melakukan reveal HP. Dan kehilangan seorang Kids ini bakal jadi harga yang mahal banget sih untuk Alter Ego X. Purify di timingnya tepat akhirnya bisa ngelepas efek silence. Dan dia bisa beli waktu tadi dengan stun dari Curse of Crow. Tapi gak berhenti sampai di sana. EVOS, dia pengen paksa mungkin ke arah mid-nya. Yang agak sulit sebetulnya. Power clear dari Sinus terlalu kuat. Masih bisa clearing cepat tapi tidak untuk di area top lane yang ngebuat dari seorang Nea bisa dapetin satu inner turret dan orange buff yang tepat berhasil disakit oleh seorang Devkot. Namun didapatkan oleh seorang Doma tetap pada akhirnya. Oke, semakin panas lagi kali ini. EVOS Icon dan Alter Ego X, mereka megang tempo yang sama-sama panas. Jawabannya adalah satu fight mungkin yang bisa jadi krusial bagi mereka semua. Entah counter initiate ataupun initiate lebih dahulu. Alter Ego X bisa ngebuka dengan adanya Iron Hook yang connect dari Devkot. Tapi kalau dari EVOS, jangan lupa ada Palevi yang selalu siap. Ketika ada flickernya nanti ready, mungkin mereka langsung akan cari mangsa follow up damage-nya. Physical ada dari Veldora, magical ada juga dari Doma.
harusnya cukup untuk menumbangkan satu target. Dan Lord bisa menjadi medan pertempuran mereka selanjutnya. Ya, ini memasuki ke arah menit yang ke-14 sudah banyak yang pincang dari segi objektif turretnya. Tapi kondisinya sama-sama sudah berhasil menumbangkan sampai ke arah inner turretnya juga. Meskipun ada ya satu inner turret di area bottom lane ya, yang masih bisa dikuasai juga oleh teman-teman dari EVOS. Tapi untuk sekarang kita bakal melihat bagaimana untuk Lordnya sudah mulai dicicil sedikit dari seorang musuh yang mencoba melarikan diri. Sedangkan di sini juga kita melihat bagaimana adanya sebuah gol yang dibuka oleh Torofanos mencoba menyelamatkan teman-teman. Tapi melihat berhasil kode data nomor Bimonis. Karena Veldora masih bisa digagalkan dan coach bahkan berhasil melarikan diri kali ini dan motor. Juga harus tumbang. Pertengkaran 1-1. Sejauh ini bisa terjadi dan flicker dari seorang Arvi belum menghasilkan apapun. Miss sepertinya Flicker dan Perbanas Institute. Minta tepuk tangannya. Ini dia Alter Champs yang akan segera membara sepertinya melihat Alter Ego X berhasil mendapatkan ke arah Lord yang akan sangat penting dengan adanya Lord yang sudah ter-enhance. Wah, ini Lord untuk Alter Ego X. Dan posisinya memang, kalau ditanya defensif dari EVOS Icon, dia punya Parsha. Dan kalau dari instant replay, ini war yang panjang banget loh. Lihat ya, di momen ini Zaman Force itu udah keluar loh. Zaman Force-nya udah keluar dan itu bisa dibeli lagi waktunya dengan adanya pelodihan dari Dave Coach. Tapi saking lama warnya, sampai ada Zaman Force yang kedua akhirnya bisa muncul lagi dan itu ternyata nggak cukup untuk numbangin teman-teman dari Alter Ego X. Dan sekarang jangan sampai ada 3 lane push dari Alter Ego X karena cukup berbahaya pastinya untuk Alter Ego X. Kalau mereka bisa pakai 3 lane push ini, mungkin beberapa base turret harus hilang. Harusnya masih bisa ditahan sih, meskipun satu base turret kayaknya bakal langsung di take down begitu saja. Tapi ternyata power clearing begitu cepat masih dimiliki oleh EVOS Icon. Dengan adanya seorang Parsha nggak akan semudah itu sih untuk bisa menumbangkan teman-teman dari EVOS Icon. Ya karena memang 3 lane push itu cukup mahal ya. Dan itu susah banget untuk direalisasikan sama Alter Ego X barusan. Momen Lord Stone itu nggak tepat banget sama momen penguasaan laningnya mereka. Dan mungkin hanya inner turret nih untuk sekarang yang bisa disecure oleh Alter Ego X. Tapi itu pun udah ngebuka spek banget sih untuk di mid sampai late game kita ini. Ini dari EVOS Icon masih mencari momentum mereka lagi ya. Apa yang akhirnya harus mereka lakukan untuk mendapatkan momentum tersebut kalau misalnya tanpa adanya seorang Palevi yang kali ini bakal menjadi satu kejutan sih seharusnya buat teman-teman dari Alter Ego X. Oke, Hunter Strike. Veldora pun tahu nih, source damage fisikalnya tuh minim. Jadi dia tetap harus bikin ke arah penetrasi juga dan Hunter Strike adalah pilihan yang sangat-sangat tepat untuk sekarang. Dan kalau dilihat dari Monster nih, kalau Monster dia tampil berat dan konsil. Oh, tarikan di pojok sebenarnya berhasil kali ini, namun apakah Jowater bisa menyelamatkan teman-temannya dengan hanya satu momen saja juga di bawah tanah Monster dipecah. Karena Veldora ada di arah belakang tadi hasil juga connect, tapi di sisi yang lain kita melihat bagaimana Palevi juga harus ter-take down. 2 pemain sudah hilang, bahkan Veldora juga ikut hilang. Ini dia bahayanya ketika Gamora juga akan menjadi korban selanjutnya dan sepertinya one mouth triple kill jatuh ke tangan seorang Army. Dan ini dia untuk waktunya Alter Champs berbahagia. Alter Ego X berhasil mendapatkan satu poin kemenangan mereka menghadapi EVOS Icon. Alter Ego X bisa menyamakan kedudukan.